guys, jumpa lagi di Rumah Bocil. Kali ini para bocil akan berpetualang ke suatu tempat yang pastinya keren banget, yaitu Westgate Park yang berlokasi di suburb Port Melbourne, negara bagian Victoria, Australia. Westgate Park terletak di Port Melbourne di bagian barat daya pusat kota Melbourne, tepat di tepian Sungai Yarra dan berada di antara kawasan industri serta jalur Westgate Freeway. Jaraknya sekitar 6 km dari pusat kota Melbourne sehingga sangat mudah dijangkau namun tetap menghadirkan suasana alam dan terpisah dari kepadatan kota. Taman ini memiliki luas sekitar 40 hektar yang terdiri dari kurang lebih 28 hektar daratan dan sekitar 12 hektar badan air. Di dalamnya terdapat dua danau utama, yaitu satu danau air tawar dan satu danau air asin. Kedua danau ini bukan danau alami, melainkan danau buatan yang terbentuk dari bekas galian dan proses rehabilitasi lahan setelah era pembuangan material konstruksi. Danau air asin dikenal karena fenomenanya yang dapat berubah warna menjadi merah muda pada kondisi tertentu, terutama saat kadar garam tinggi dan suhu meningkat. Westgate Park bukan hanya ruang terbuka hijau, tetapi juga kawasan restorasi ekologis yang berhasil. Dari bekas lahan industri, kini taman ini berkembang menjadi habitat bagi lebih dari 300 spesies tumbuhan dan setidaknya 170 spesies burung, serta berbagai mamalia kecil, reptil, amfibi, dan serangga. Keanekaragaman ini menjadikannya penting sebagai kantong konservasi di tengah lanskap urban Melbourne. Sebagai ruang publik, fasilitasnya sederhana namun memadai. Tersedia jalur pejalan kaki dan sepeda, area piknik serta barbeque gratis, tempat duduk serta toilet umum. Area parkir dapat digunakan secara gratis dan tidak ada tiket masuk untuk berkunjung. Taman ini buka 24 jam sehari, memungkinkan masyarakat datang kapan saja untuk berolahraga, bersantai, menikmati pemandangan danau, atau sekedar mencari ketenangan. Fungsi utama Westgate Park adalah sebagai ruang hijau kota, kawasan perlindungan habitat, serta tempat rekreasi dan edukasi lingkungan. Ia menjadi contoh nyata bagaimana lahan terdegradasi dapat dipulihkan menjadi ekosistem yang hidup, sekaligus menjadi paru-paru kota dan warisan alam bagi generasi mendatang. Sebelum 1970-an, kawasan ini merupakan bagian dari rawa pesisir alami di tepi Sungai Yarra yang secara tradisional milik masyarakat adat aborigin, khususnya suku Bunurong dan Wurundjeri dari Kulin Nation. Seiring waktu, area ini mengalami perubahan akibat reklamasi dan aktivitas industri. 1970-an, lahan ini digunakan sebagai lokasi pembuangan material galian dan limbah konstruksi, terutama saat pembangunan Westgate Bridge. Lanskapnya berubah menjadi area tandus dan terdegradasi. Awal 1980-an, komunitas lokal dan relawan lingkungan mulai melakukan rehabilitasi dengan menanam spesies tanaman asli Australia untuk memulihkan kondisi ekologis kawasan tersebut. 1985, pemerintah Victoria secara resmi menetapkan area ini sebagai taman publik, dan pada tahun yang sama Westgate Park diresmikan serta dibuka untuk umum sebagai bagian dari program restorasi lingkungan. 1990-an, program revegetasi dan stabilisasi sistem danau air tawar serta air asin terus dikembangkan, sehingga habitat burung air dan satwa liar mulai pulih dan keanekaragaman hayati meningkat signifikan. 2000-an, Westgate Park menjadi contoh keberhasilan rehabilitasi lahan industri menjadi ekosistem urban. Jalur pejalan kaki dan sepeda diperbaiki dan terhubung dengan jaringan Bay Trail. 2010-an, fenomena Danau Merah Muda menjadi viral dan menarik perhatian luas, sehingga pengelolaan kawasan semakin diperkuat untuk menjaga keseimbangan ekologi. Sekarang, Westgate Park berfungsi sebagai ruang hijau kota, kawasan konservasi dan habitat ratusan spesies tumbuhan dan hewan, sekaligus area rekreasi gratis yang buka 24 jam sehari. Taman ini dikenal sebagai salah satu contoh sukses restorasi lingkungan di kawasan metropolitan Melbourne. Saatnya menjelajahi keseluruhan isi taman melalui jalan setapak. Di bagian depan taman terdapat peta yang memudahkan pengunjung menjelajahi isi taman. Sebelum mulai menjelajah, karena sangat lapar, maka mampir dulu di piknik area untuk menikmati sedikit makanan.
Setelah kenyang, saatnya mulai menjelajahi keseluruhan isi taman. Di balik barisan pepohonan mulai terlihat sebuah danau air tawar dengan pemandangan yang sangat menakjubkan di bawah langit biru. Kembali melanjutkan perjalanan melintasi jalan setapak di antara rimbun pepohonan dan barisan semak belukar. Akhirnya sampai juga di danau air asin atau salt lake yang bisa berubah warna menjadi pink. Sayangnya saat ini danaunya berwarna kecoklatan dan tidak pink dikarenakan waktunya tidak tepat. Warna pink ini biasanya dihasilkan oleh sejenis mikroorganisme yang menghasilkan pigmen pink di saat kadar garam tinggi dan cuaca panas. Saatnya kembali melanjutkan perjalanan. Di area taman ini terdapat kincir angin yang berfungsi sebagai pompa air untuk mengalirkan sirkulasi air demi menjaga keseimbangan kadar air dan kualitas air di area danau. Tibalah di tepi danau air tawar dengan pemandangan yang sangat cantik. Saatnya berfoto dengan latar belakang padang rumput dan air danau yang sangatlah alami. Kali ini berjalan melintasi jembatan di atas danau air tawar. Dari sini terlihat jembatan Westgate Bridge yang sangatlah indah dengan berbagai kendaraan melintas di atasnya. Kali ini berjalan melintasi tepi danau yang dipenuhi deretan pepohonan dan semak-semak belukar. Saatnya santai sebentar di tepi danau menikmati keindahan danau yang sangat jernih berpadu dengan langit biru yang cerah. Di tepi danau ini terdapat lookout atau area untuk melihat keindahan danau dari tepi danau. Inilah keindahan danau air tawar yang di tengahnya terdapat pulau kecil tempat habitat hewan-hewan. Mengunjungi Westgate Park tidak lengkap rasanya tanpa melintasi jembatan ikonik yang membentang di atasnya, yaitu Westgate Bridge. Westgate Bridge adalah salah satu jembatan layang ikonik di Melbourne yang membentang di atas Sungai Yarra. Jembatan ini memiliki panjang sekitar 2,6 km dengan tinggi maksimum kurang lebih 58 meter di atas permukaan sungai sehingga kapal besar dapat melintas di bawahnya dengan aman. Pembangunannya dimulai pada tahun 1968 dan selesai pada 1978 dengan total biaya sekitar 202 juta Australian dollar. Tujuan utama dibangunnya jembatan ini adalah untuk menghubungkan kawasan barat Melbourne dengan pusat kota atau CBD, serta memperlancar arus kendaraan, khususnya transportasi industri dan distribusi logistik dari wilayah barat dan area pelabuhan. Hingga kini, jembatan ini digunakan oleh mobil, bus, dan truk setiap hari dan tidak dikenakan biaya tol untuk melintas. Di puncaknya terlihat dua tiang bendera yang biasanya mengibarkan bendera Australia dan bendera aborigin, menjadi simbol identitas nasional sekaligus penghormatan terhadap masyarakat adat Australia. Saatnya melintasi jembatan melalui jalur bebas hambatan atau freeway. Terlihat dua bendera di puncak jembatan, yaitu bendera aborigin dan bendera Australia. Dengan kecepatan maksimum 80 km per jam, butuh waktu 3 menit saja untuk melintasi jembatan. Dari sini sudah terlihat deretan gedung-gedung pencakar langit yang berada di pusat kota Melbourne.
Perjalanan hari ini mengingatkan kita bahwa alam selalu punya kesempatan kedua. Tempat yang dulu hanya dipenuhi limbah konstruksi dan tanah terdegradasi, kini berubah menjadi ruang hijau yang hidup, menjadi habitat ratusan spesies, tempat orang berjalan santai, bersepeda, dan menikmati ketenangan. Apa yang kita lihat di Westgate Park bukan sekedar taman, tetapi bukti nyata bahwa lahan yang rusak pun bisa dipulihkan. Dengan niat, komitmen, dan kerjasama, kawasan yang tercemar karena aktivitas industri bisa dihidupkan kembali. Transformasi ini menunjukkan bahwa rehabilitasi lingkungan bukan hal mustahil, melainkan pilihan. Pilihan untuk tidak menyerah pada kerusakan, pilihan untuk memulihkan, dan pilihan untuk berpikir jangka panjang demi generasi mendatang. Semoga apa yang terjadi di sini bisa menjadi inspirasi bagi banyak pihak bahwa setiap lahan yang terdegradasi masih menyimpan potensi untuk bangkit. Karena pada akhirnya, ketika manusia mau memperbaiki, alam pun mau kembali memberi kehidupan. Sekian dulu petualangan bocil kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.